Yang sekolah ke Tiongkok sampai 10 tahun, disertasi untuk memperoleh gelar doktor, ditulis sangat tebal dan ditulis dalam bahasa Mandarin, luar biasa. Saya bisanya cuma kirim WA, tapi dia bisa bikin disertasi dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya kalau sudah ada Abah Dahlan Iskan, ada Ustadz Hasan, ada Pak Ivan yang berbicara mengenai Cheng Ho, apalagi ditambah ada Pak Bambang, Pak Nurawi, juga Romo Yai, Pak Konjen yang di sini. Keberadaan saya itu seperti yang dikatakan dalam pepatah bahasa Arab. Saya memang menampung satu rubrik di harian Biswe, namanya pepatah bahasa Mandarin. Tapi izinkan malam ini saya mengutip pepatah bahasa Arab. Wujuduhu ka'adami, yang artinya kurang lebih keberadaan saya sama dengan ketidakberadaannya. Jadi sudah selesai perkara mestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang saya berasal dari lantai 8 karena saya lahir dan besar di pegunungan, di suatu kampung yang tingginya kurang lebih 1200 mdpl di Kabupaten Situbondo, di Gunung Argopuro. Nah, sejak kecil dari SD sampai SMP saya sekolah di kampung, kemudian pada waktu SMA saya sekolah di Pondok Pesantren Trijadid di Paeton Probolinggo. Di pesantren inilah untuk pertama kalinya dalam hidup saya belajar bahasa Mandarin, dan juga untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengenal orang dari Tiongkok yang itu adalah guru bahasa Mandarin saya. Nah, 2010 saya lulus dari pesantren ini, saya dapat rezeki untuk melanjutkan kuliah ke Tiongkok sampai 2020. Saya anak tunggal, begitu tetangga saya tahu bahwa saya, Novi Basuki, yang alumni pesantren ini akan dikirim ke Tiongkok, banyak tetangga yang datang ke orang tua saya yang tidak lulus SD, yang kerjanya adalah berdagang, menanyakan, menyaksikan lebih tepatnya, ini si Novi ini kok kalian berani sekali untuk dikirimkan ke China? Nanti apa kalian nggak khawatir setelah di sana jadi berubah komunis? Apakah kalian tidak khawatir kalau tiba di Tiongkok sana nanti malah berubah agamanya dari Muslim ke yang seperti itu? Nanti di Tiongkok ada nggak makanan-makanan halal? Nah, untungnya orang tua saya sekalipun tidak lulus SD itu menjawab dengan salah satu ungkapan dalam bahasa Arab, ada yang bilang ini hadis. Tentu Pak Yai yang lebih paham tentang hal ini, utlubul ilmah walau bisir, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China sana, dan untungnya selesai perkara. Nah, kekhawatiran mengenai Tiongkok adalah negeri yang tidak beragama kemudian terpatahkan oleh pengalaman saya selama 10 tahun meninggal ilmu di Tiongkok itu, bahwa di Tiongkok itu, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 30 juta masyarakat Tiongkok yang menganut Islam. Dari 56 suku di Tiongkok, ada 10 suku di antaranya yang mayoritas menganut Islam. Di mana dari 10 suku ini ada satu suku yang sangat kita kenal, yaitu suku Hui, di mana suku Hui ini adalah di mana Cheng Ho berasal. Jadi Cheng Ho adalah suku Hui, dan yang menarik dari Cheng Ho menurut saya adalah spirit yang layak sekali untuk kita pelajari, yaitu spirit kebersamaan, spirit persatuan. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Cheng Ho ketika mau melakukan muhibah ke Nusantara itu nyekar dulu ke salah satu makam yang dikeramatkan, yang dilindungi oleh negara di Cuenco sana. Konon di Cuenco ini ada suatu makam yang terdiri dari 2 makam. Di sana dikatakan makam ini adalah makam dari utusan Nabi untuk menyebarkan Islam ke negeri Tiongkok sana. Makam ini dikeramatkan, dilindungi oleh negara, tapi di waktu yang sama Cheng Ho juga nyekar ke kuil Macu. Kuil Macu ini adalah kuil yang diyakini merupakan kuil Dewi penjaga lautan. Jadi Cheng Ho sekalipun menganut Islam, tapi di waktu yang sama juga menghormati kebudayaan lokal. Dan untungnya, seperti dijelaskan oleh Ustadz Hasan tadi, Masjid Cheng Ho ini juga meneruskan spirit yang diajarkan oleh Cheng Ho tadi. Tampak dari ornamen-ornamennya, seperti dikatakan di Tiongkok bahwa masjid itu katanya tidak melulu kubahnya harus seperti bawah. Nah, di sini kita melihat masjid yang seperti kelenteng,
tapi intinya ini masjid mengedepankan esensi ketimbang hanya kulit belaka, dan dari sini menjadi tidak hanya sebagai rumah ibadah, tapi merupakan wujud persatuan di mana banyak sekali tidak hanya yang muslim, tapi yang non muslim juga sudi untuk mampir ke sini, sudi untuk menyerap sebanyak mungkin spirit persatuan yang ditampakkan oleh muslim Tionghoa yang juga ditampakkan melalui Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. 我不要说得太长，耽误时间了吧？谢谢。太晚了，还有2分钟，还有3分钟，还有3分钟。Indonesia. Kalau masih ada waktu 3 menit, saya ingin bertanya ke Bung Novi. Kalau saya di sana sering sholat di masjid yang besar sekali seperti kelenteng, dan di tempat sholat itu biasa ada lidi yang dibakar itu, seperti di kelenteng itu. Nah, Anda juga pernah mengalami seperti itu, dan kayaknya menurut saya kurang lebih sama dengan tradisi Muslim Indonesia yang kalau di sini bukan pakai hio tapi pakai kemenyan. Di kampung saya biasanya pas malam Jumat itu selain ngaji Yasin biasanya juga pakai kemenyan, katanya supaya bisa nyampe ke leluhur. Dan muslim Tionghoa dan juga orang-orang Tiongkok kebanyakan begitu hormat kepada leluhur. Saya yakin juga muslim Indonesia juga hormat sekali kepada leluhur, cuma mungkin cara untuk hormatnya yang berbeda. Saya jadi ingat ada salah satu ungkapan dalam kitab Cowi atau kita kenal sebagai kitab I Ching. Dalam kitab I Ching ini ada satu ungkapan yang bilang Tianxia Tungguye Suku Yizi Erbaik, yang kurang lebih artinya bahwa di bawah kolong langit ini sebenarnya sama, cuma jalan yang ditempuh yang berbeda-beda. Tujuannya sama, cara berpikirnya saja yang tidak sama. Tapi tujuannya Bhinneka Tunggal Ika. Saya sering ke 4 provinsi, yang 4 provinsi itu mayoritas Islam, itu di Gansu, di Xining, di Qinghai, sama di Xinjiang. Nah, itu biasanya kalau Jumat khutbahnya pendek sekali, hanya nggak sampai 5 menit, dan semuanya dalam bahasa Arab. Tetapi sebelum khutbah itu ada pengajian dalam bahasa Mandarin. Jadi ini menurut saya jalan keluar yang sebetulnya di masjid-masjid di desa-desa di Jawa atau di Jawa Barat juga seperti itu. Khutbahnya pendek sekali, tidak sampai 5 menit, tetapi supaya orang mengerti isi dari khutbah itu, sebelum itu ada ceramah. Nah, Anda juga selalu begitu. Ada pengajian seperti itu Abah yang dijelaskan dalam bahasa Mandarin sebelum khutbah Jumat, dan kemudian khutbahnya memang pendek sekali, efisien sekali, dan yang diharapkan mungkin supaya orang lebih banyak paham ketimbang panjang khutbahnya dalam bahasa Arab tapi tidak paham dan tergantung-gantung. Mungkin seperti itu Abah. Baik, selanjutnya silahkan duduk, dan terima kasih Bu Irfan, terima kasih Pak Hasan. Ya, ini seharusnya ada tanya jawab, tapi di forum yang begini besar tidak mungkin ada membagi mikrofon untuk tanya jawab. Karena itu kita akhiri sampai sekian. Terima kasih Pak Hasan. Lain kali kita bikin acara sendiri. Ya, terima kasih.